Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini saya bisa bertemu dengan anak saya yang hebat-hebat, yang bergabung dengan SMK Negeri 4 Denpasar. Sekali lagi selamat datang di SMK Negeri 4 Denpasar. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler. Sebelum saya melanjutkan materi kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Jarod Samsurijal. Saya adalah Ketua Tim Pengembang di SMK Negeri 4 Denpasar. Saya bergabung di SMK Negeri 4 Denpasar sudah sejak tahun 1991 bulan Januari. Jadi cukup lama. Asal saya dari Jember, Jawa Timur. Itu perkenalan saya. Anakku yang saya cintai, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang menunjang kepada kegiatan intrakurikuler. Apa itu kegiatan ekstrakurikuler? Apa itu kegiatan intrakurikuler? Kita akan bahas pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh anak saya pada hari ini semuanya sehat, berbahagia, sehingga kita akan bisa melanjutkan hidup kita dengan lebih baik lagi. Kita mulai. Yang pertama adalah apa landasan hukumnya kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi murid. Yang kedua, pasal 4 ayat 4, bahwa pendidikan yang diselenggarakan dengan memberikan keteladanan. Kemudian pasal 12 menyatakan bahwa setiap murid pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan bakatnya, minat, dan kemampuannya. Nah, karena tidak semua yang kalian miliki potensinya bisa tercover dalam pendidikan intrakurikuler, maka disediakan kegiatan lain yang bisa menunjang bakat kalian, minat, dan kemampuan kalian. Jadi, pendidikan atau kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang sudah tercantum di dalam kurikulum. Nah, untuk menunjang itu dilaksanakanlah kegiatan ekstrakurikuler. Apa sih kegiatan ekstrakurikuler itu? Baik. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu mengembangkan murid sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Jadi, potensi kalian, bakat kalian, dan minat kalian bisa dikembangkan di kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, kalau kalian yang memilih jurusan tata boga misalnya, di sana tidak ada pelajaran tentang fruit carving misalnya, maka disupport kegiatan ekstrakurikuler dengan fruit carving. Karena kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam intrakurikuler adalah kegiatan-kegiatan yang mata pelajaran yang sudah disusun oleh Direktorat Pendidikan, sehingga tambahan-tambahan
yang mendukung kegiatan tersebut sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya apa? Agar potensi yang kalian miliki bisa berkembang. Bakatnya bisa dikembangkan. Itu tujuan. Sehingga apa? Kalian memiliki kecakapan hidup yang lebih lengkap. Bagaimana cara kita berkomunikasi misalnya. Itu dikembangkan di kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian visinya adalah berkembangnya potensi, bakat, dan minat secara optimal. Serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan murid yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah kalian mampu mandiri. Sehingga bukan hanya kalian jago masak, tapi kamu juga jago masak yang keren. Karena kamu bisa memiliki jiwa seni bagaimana cara menghidangkan makanannya. Nah, jiwa seni ini dipupuk di kegiatan ekstrakurikuler. Misinya apa? Yang pertama adalah memfasilitasi sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Jadi kalau kalian nanti memilih kegiatan ekstrakurikuler apa yang cocok buat kalian, tidak bisa kalian semaunya saja. Saya bisanya apaan sih? Potensi saya apa sih? Jangan kalian tidak suka A, kamu pilih A. Karena akan menjadi tidak bisa berkembang. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan peserta untuk mengekspresikan diri secara bebas dan bertanggung jawab. Ya, tidak boleh bebas yang nggak bertanggung jawab, tidak boleh. Bebas yang bertanggung jawab. Sehingga apa yang kamu lakukan berdampak positif kepada dirimu dan orang lain. Dan berorientasi kepada prestasi. Ya. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Jadi kegiatan ekstra bukan kegiatan yang terpisah, tapi adalah bagian integral. Bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan di sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian murid yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan mengembangkan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan talenta peserta didik. Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa yang beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada yang tahu apa itu afektif, apa itu kognitif, atau psikomotor? Ada? Pernah dengar anak-anak? Ya, baik. Jadi, kognitif adalah kegiatan yang merangsang otak kita atau pengetahuan kita. Afektif adalah kegiatan yang bersifat sikap. Sedangkan psikomotor adalah kegiatan yang merangsang gerakan. Contohnya begini. Seseorang kalian yang misalnya memilih ekstra sepak bola misalnya. Maka kalian untuk bisa melakukan kegiatan sepak bola atau bermain bola, kalian harus punya pengetahuan kognitifnya. Bagaimana cara menendang bola. Aturannya apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Itu kognitif. Tanpa itu, kamu tidak bisa bermain sepak bola. Yang kedua adalah psikomotor, gerakan. Anda tahu teorinya bagaimana menendang bola. Tapi ketika hanya tahu teori saja, maka prakteknya adalah kalian melakukan kegiatan menendang bola. Atau menggiring bola. Atau tendangan bebas, dan seterusnya. Atau tendangan penalti misalnya. Jadi semuanya berkaitan. Kognitifnya harus tahu pengetahuannya, psikomotornya melatih bagaimana cara menendang, kemudian sikap afektif. Berikutnya adalah
mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju manusia seutuhnya yang positif. Ini penting anak-anak. Anak-anak yang jago atau pintar, tapi kalau tidak memiliki pribadi yang baik, maka nggak ada gunanya. Kalau kerja di industri pariwisata adalah industri yang bergerak di keramah tamahan atau biasanya disebut dengan hospitality industry. Di situ sikap sangat menentukan. Karena apa? Karena kita berhubungan sama tamu. Kita direct contact with the guest. Ketika orang bertatapan, bagaimana cara kita menyapa tamu? Itulah pribadi yang menarik. Nah, itu dilatih di kegiatan ekstrakurikuler. Yang berikutnya adalah dapat mengenal serta membedakan antara hubungan satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Ini penting. Misalnya kalian yang di jurusan perhotelan, ada pelajaran prepare room for the guest, menyiapkan kamar untuk tamu. Nah, kamu bisa tahu nanti, oh ternyata kalau kita ini dengan kamu bisa men-set up kamar sesuai dengan standar, tetapi kamu bisa mengerti, oh iya, kalau kalian bahasa Inggrismu bagus, pas kamu men-set up kamar untuk tamu, kamu bisa komunikasi. Kalau kamu hanya bisa nyetap saja, kamu nggak bisa bahasa Inggris misalnya, maka kamu kalau ada keluhan-keluhan tamu, kamu tidak mengerti. Itu adalah kita belajar bagaimana hubungan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain. Kemampuan bahasa Inggris memang kamu ada pelajarannya, ya, ada pelajarannya, diajari di sekolah. Tapi untuk mengembangkan itu ada ekstrakurikulernya yang membantu kalian untuk mengupgrade kemampuan bahasa Inggris. Misalnya public speaking. Public speaking lah contoh kegiatan ekstrakurikuler. Baik, saya teruskan lagi. Apa sih tujuan khususnya? Tadi tujuan umum. Yang pertama adalah bakat. Mengembangkan bakat. Bakat anak-anak itu bermacam-macam. Orang yang tadi jurusan busana, ya, mungkin pelajarannya sama. Ada pelajaran menggambar, ada pelajaran menjahit. Tapi ada bakat-bakat khusus yang bisa dikembangkan. Misalnya, dia ternyata jagonya desainnya keren. Jahitnya bisa, tapi dia yang paling hebat di menggambar, membuat desain pola misalnya. Maka pengembangan bakatnya ada di kegiatan ekstrakurikuler. Minat. Mungkin saja anak-anak perhotelan, dia memang di perhotelan, tapi dia ada minat di bagian yang lain. Oh, dia minatnya di fashion show. Nah, bisa bergabung di kegiatan modeling. Dikembangkannya di kegiatan ekstrakurikuler. Kreativitas. Ini adalah anak-anak kalian yang milenial ini kreativitasnya lumayan ya. Tapi tadi ada istilah yang positif di kegiatan ekstrakurikuler ya. Sehingga kalian yang kreatif harus yang positif. Karena ada kreatif yang nggak positif. Contohnya, kalian membuat gambar-gambar di mana di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan kamu gambarin. Bagus, kreatif, tapi it is not positive. Ya, you have to leave it. Harus tinggalin yang begitu. Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan. Kalau kita yang di SMK pariwisata, banyak hal-hal kegiatan yang memang sudah ada hubungan sama kehidupan. Makanya lebih enak. Misalnya bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menyapa orang, bagaimana cara bersalaman dengan orang, bagaimana senyum dengan orang, ya. Itu berhubungan sama yang di bawahnya, kecakapan sosial dan emosional, kecerdasan emosional. Nanti kalian pas di hotel,
Banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat kita jadi emosi gitu ya. Tapi karena kita, you know exactly, now you work in hospitality industry, it's mean you have to press your emotional, have to press. Kenapa? It is hospitality. When you get wrong or you get angry with the people, you have to slow down. You still smile. Halo, good morning, sir. Malah kamu udah jengkel tuh. Ini adalah kecerdasan emosional anak-anak dan sosial. Karena penting. Ya. Yang berikutnya adalah kompetensi ilmiah, jelas. Karena ada hal-hal yang sudah jadi kamu, you know exactly secara ilmiah tentang sebuah cara mengolah. Misalnya di Taboga basic cooking. Misalnya cara merebus misalnya. Ya. Nah, dari situ kamu bisa mengembangkan dirinya, mungkin merebus just boiling, but different way, different result. Contohnya begini, pernah nggak anak makan soto ayam, tapi ketika ayamnya kalian makan, rasanya tidak ada rasa gurihnya daging ayam. Kenapa? Cara merebusnya salah. Ya, oke. Yang berikutnya adalah IT, ini penting banget buat kalian. Ya, IT ini adalah sekarang, ya oke, just like not really another word, but it is different word. Ya, IT. Sekarang semua serba IT, serba dimudahkan. Sekarang saya ngomong sama kalian, it is IT. Ya, information technology. Zaman-zaman 90-an nggak ada begini. Ya. Kemampuan pemecahan masalah ini penting banget, kemampuan pemecahan masalah anak-anak. Karena berubah sama yang dibawanya kemandirian. Ya. Kalau kalian masih muda, emosinya masih tinggi tuh. Jadi ketika muncul masalah, kalian bingung dulu. Kamu nggak tahu caranya bagaimana memecahkan. Akhirnya apa? Marah yang muncul. Nah, itu dilatih di pengembangan diri, di ekstrakurikuler dan mandiri. Oke, keren kan? Ekstrakurikuler. Oke, next. Apa sih fungsinya? Yang pertama adalah fungsi pengembangan, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah rekreatif, yang kepada persiapan karir, yang kepada wajib. Pengembangan. Sudah saya bilang dari awal bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu adalah bertujuan mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi. Saya punya anak di SMK 4, ya. OSIS, sekarang masih di OSIS. Dia bisa mengembangkan pelajaran komputer yang beyond the basic, ya, melebihi basicnya, ya. Jadi di sekolah diajarkan basic tentang komputer, tentang desain mungkin ya, tentang edit, ya. Tapi dia bisa melakukan kegiatan lebih daripada yang diajarkan. Artinya dia mengembangkan dirinya, ya. Yang kemudian yang kedua sosial, tadi saya bilang tanggung jawab, ya. Kemudian disiplin, ya. Kemudian jujur, ya. Kemudian bekerja sama, itu ada sosial. Di mana dikembangkan? Di ekstrakurikuler. Karena di ekstrakurikuler biasanya kegiatannya kan di luar tuh. Kamu ngobrol sama temanmu, ya. Kamu bercanda sama temanmu, ya. Sehingga muncul sosialnya, bagaimana cara kamu menanggapi omongan temanmu. Kadang-kadang mungkin saja kamu ngomong yang sebenarnya kamu nggak bertujuan menyinggung, tapi karena beda-beda ini persepsi dan tersinggung. Nah, itu kalian bisa belajar selama kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian rekreatif, ini keren. Harus santai, harus menyenangkan, harus menggembirakan, nggak boleh kegiatan ekstra itu orangnya gini. Ya nggak boleh, harus senyum, ya, atau happy. Kalau kamu tertekan. Berikutnya
kegiatan ekstrakurikuler itu harus rekreatif, harus menyenangkan, ya harus rileks, harus mengembirakan. Kenapa? Karena kegiatan ekstra yang kamu pilih adalah kegiatan ekstra yang memang kamu senangi. Tidak boleh kamu memilih kegiatan ekstra, kamu tertekan. Kamu tertekan karena kamu nggak bisa, nggak boleh. Kegiatan ekstra, kegiatan yang mengembangkan potensimu. Kamu nggak boleh ngambil ekstra yang kamu nggak tahu sama sekali tentang kegiatan. Kamu mau ngambil ekstra sepak bola misalnya, itu kamu nggak tahu tentang sepak bola, nggak boleh. Kamu akan tertekan. Loh, kalau tendang gimana ya? Saya salah lagi, nggak boleh. Have to be fun, have to be fun, have to be relaxed, ya nggak boleh nyantai. Sehingga kalau kamu melakukan sebuah kegiatan yang menyenangkan, akan berkembang potensi. Berikutnya adalah persiapan karir. Jadi pasti kamu sudah punya bayangan nih. Saya milih SMK Negeri 4 Denpasar karena saya mau kerja di kapal pesiar. Nah, karena kamu mau kerja kapal pesiar, syaratnya harus jago masak atau jago di perhotelan, kemudian bahasa Inggrisnya bagus. Nah, kamu udah nyiapin. Makanya ada ekstra, mungkin ekstra bahasa Inggris. Dan yang terakhir harus nggak boleh kalian tidak punya kegiatan ekstrakurikuler. Nggak keren. Masa anak muda kok apa ya ngantukan, nggak tenang. Harus ikut, harus happy. Baik, berikutnya. Ruang lingkupnya berupa kegiatan-kegiatan yang menunjang dan mendukung program intrakurikuler, yaitu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa, nalar ya, keterampilan melalui hobi dan minat, serta mengembangkan sikap yang ada pada program kegiatan intrakurikuler ya, dan kegiatan kokurikuler. Jadi nggak boleh. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus bisa mengembangkan kemampuan penalaran daya pikir. Saya punya anak yang hebat juga ini. Dia dulu adalah jurusan boga, kemudian dia kuliah di STP Nusa Dua. Dia adalah juara LKS. LKS itu adalah lomba keterampilan siswa. Ada yang tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional. Kemudian anak ini memiliki kemampuan yang lebih. Dia juara di tingkat kota Denpasar, kemudian juara di provinsi, dan juara 1 nasional. Akhirnya dia mewakili Indonesia untuk juara yang tingkat Asia. Dia menang di sana. Kenapa? Karena daya nalarnya, keterampilannya dikembangkan. Kamu jangan puas dengan yang di satu kemampuan. Kamu harus have to develop yourself. Saya mau kapal pesiar, bahasa Inggrisnya perbaiki. Saya mau jadi pengusaha, kewirausahaannya. Di sekolah semuanya ada, nak. Di SMK Negeri 4 semuanya ada. Kamu tinggal, it's depend on you. You just stay or you will move. Stay. Kamu lulus, ya, but hanya lulus saja. Oke, berikutnya anak. Nah, ini dia. Di sekolah kita, SMK 4 ini ada kegiatan ekstrakurikuler wajib. Semua anak harus ikut, namanya kegiatan pramuka. Nah, ini wajib nih. Ya, wajib ini. Semua harus ikut nih. Ya. Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang tadi dia merangsang kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian tetap saja karena dia ekstrakurikuler, maka kegiatannya harus rekreatif, menyenangkan, ya, nggak boleh tertekan. Keren kan? Kemudian ada juga ekstrakurikuler wajib per program keahlian. Saya bilang tadi, program keahlian tata boga, maka dia wajib ikut fruit carving, wajib nih. Ya, kamu akan diajari cara apa tuh ya?
Carving itu memahat, membuat hiasan dari buah-buahan. Kemudian program kalian perhotelan harus making bed. Making bed itu you will know exactly, ya, you will learn step by step in SMK4. Jelas. Menyiapkan kamar tamu, look simple, ya. Prepare room for the guest, look simple. Hanya ngatur tempat tidur, apa susahnya? Nah, it is normal people say like that or think like that. But from making bed, dari making bed, you will be everything. Kamu bisa jadi orang kaya dari making bed. Nanti kamu buktiin deh ya, mohon saya. Yang berikutnya program keahlian tata busana. Ini harus modeling, tapi yang jurusan lain boleh ikut modeling. Kamu akan diajari cara berjalan, cara pakai sepatu, atau apapun namanya di modeling lah ya. Oke, ini wajib busana, tapi yang lain boleh ikut. Kemudian ada juga olahraganya. Kita ada bola basket, bola voli, bela diri, atletik secara umum. Ada seni tari Bali, megamel, dharma gita. Ada yang umum, ada bahasa Inggris, jurnalistik, public speaking, bartender, nah, juggling nih, yang suka lempar-lempar barang nih ya. Teater, kita punya teater Kangin Kau yang cukup keren. Kecantikan, khusus untuk wanita nih, kan. Yang laki-laki nggak boleh. Itu jadi alay, nggak jelas. Ya, komputer, nah, komputer akan diajari banyak hal sama Bapak Isa Ja'far maksudnya. Lanjut anak-anak. Bentuk kegiatannya bisa individu, bisa klasikal, bisa di lapangan, bisa pilihan guru. Jadi gini, individu itu adalah ada kegiatan ekstrakurikuler yang secara pribadi, perorangan, ya. Kemudian yang klasikal itu mereka dikumpulkan di kelas, diajarin, ya. Ada di lapangan, kalian langsung mempraktekkan di lapangan. Ada beberapa kegiatan lomba yang guru memilih, kemudian dilatih, dikembangkan. Contohnya LKS, lomba keterampilan siswa itu gurunya milih anak-anak yang ini, kemudian diajarin siapa yang lebih hebat. Tujuan untuk lomba-lombanya. Kemudian ketentuannya apa? Jenis kegiatan ekstrakurikuler ditentukan oleh sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan atau hasil usulan dari guru dan siswa. Jadi kamu, kayaknya sekarang perlu nih ekstrakurikuler membuat vlog misalnya, ya. Karena apa? Karena Pak Im kaya dari vlog, ya. Misalnya, maka kamu ngusul kepada gurumu, Pak, kita belajar cara membuat vlog, Pak, misalnya. Atau dilaksanakan setelah jam pembelajaran berlangsung. Nah, karena kita adalah whole day school, kalau sekarang kita masih daring, kita tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, ya. Kemudian harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah, nggak boleh liar-liar, nggak boleh, ya. Kemudian kalau ada ulangan, maka kegiatan ekstrakurikuler diliburkan seminggu sebelumnya. Kamu mau kegiatan sumatif, kegiatan tengah semester, maka diliburkan dulu. Kemudian wajib didampingi oleh pelatih atau pembina. Nggak boleh kamu ekstrakurikuler sendirian. Menari tengah jalan sendirian juga nggak bagus. Orang-orang jadi melihat ada apa nih. Logonya SMK 4 di Pasar. Nah, keren gitu ya. Harus ada pelatih. Kemudian kegiatan kurikuler harus ada sasarannya siapa, substansi kegiatan, pelaksanaan kegiatan kapan, tempatnya, dan ada nggak sarana yang kurang ini. Kalau nggak ada, ya nggak bisa dilakukan. Ya, karena kita punya sekolah yang tidak terlalu besar, SMK 4 adalah sekolah yang kecil, but different. SMK 4 itu keren banget. Kita punya prestasi yang banyak ya. Tahun kemarin kita mewakili Bali untuk lomba nasional. Harusnya tahun ini berangkat ya, mewakili untuk tata boga, kemudian busana. Tapi karena Mbak Corona datang, lombanya ditiadakan. Yang berikutnya
Apakah kegiatan ekstrakurikuler dinilai? Iya, harus dinilai. Ya, jadi guru-guru yang melaksanakan melaksanakan pembimbingan, dia harus menyampaikan nilai ekstrakurikuler. Kemudian apakah diawasi? Iya, harus diawasi. Ya, diawasi, dikoordinir oleh Waka Kesiswaan, Bapak Imadi Suwarto yang awasi. Dibantu oleh guru-guru pembina sama anak-anak saya yang hebat, pengurus OSIS SMK Negeri Padang. Itu tahun 2003. Kita punya anak OSIS yang luar biasa keren. Nanti kalian pengganti. Nah, ini adalah seluruh dari materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian inilah tugas-tugasnya. Ya, apa perbedaan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan intrakurikuler? Apakah pengertian kegiatan ekstrakurikuler? Apakah fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler? Kemudian pilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang akan kalian pilih. Kemudian kenapa kamu pilih itu? Oke, kumpulkan ke grup kalian terakhir tanggal 16 Juli 2020. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya bangga, saya bahagia kalian bergabung dengan SMK Negeri Padang. Lagi, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.